Di BKKBN di sini kita baru insya Allah berjalan untuk zona integritas. Intinya bagaimana ke dalam juga pelayanannya bagus, keluar juga pelayanannya bagus. Jadi masyarakat ini mendekatkan pelayanan dan memudahkan pelayanan ke masyarakat. Yang kita harapkan ini agar tidak terjadi stunting baru. Jadi anakmu nanti itu kalau rahimmu bagus, dari rahimnya seorang Wanda yang bagus, yang memang benar-benar sehat, dan calon suaminya juga sehat, tidak merokok, ya insya Allah anaknya yang dilahirkan juga sehat juga ya, tidak Pak, ada beresiko terjadi stunting di sini. KBFM News and Entertainment. Halo, selamat siang pendengar setia sekalian. Masih bareng Wanda dan masih juga di program Orasi Obrolan Siang ini. Tapi bedanya, kali ini Wanda kedatangan bintang tamu nih ya. Wanda lagi bersama Mbak PLT, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. M. Fitrianto Aleksana MSI. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau bahas-bahas tentang zona integrasi nih ya Pak. Tapi mungkin masyarakat awam masih ada yang belum paham gitu Pak. Zona integritas ini sendiri sebuah apa gitu? Boleh mungkin Pak dijelaskan sedikit? Jadi kita ngomongin tentang zona integritas ya, birokrasi ya. Pelayanan reformasi birokrasi ini sejak tahun 2009 itu kan terus dijalankan ya menurut Perpres Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-25. Intinya di situ ya bagaimana pemerintah di sini dapat mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Situ. Oke. Dan ada lagi Wanda dengar nih ada dua ya Pak, perbedaannya ada wilayah bebas korupsi, ada WBK dan juga ada wilayah birokrasi bersih melayani. Kalau untuk wilayah bebas dari korupsi sendiri nih Pak, untuk BKKBN apa aja nih yang udah dilakukan? Jadi begini, jadi memang konsepnya di awal itu ZI ya, kita ZI dulu, dari zona integritas dulu menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ya di lingkungan instansi pemerintah. Sebenarnya ini nggak BKKBN aja, seluruh instansi pemerintah mendapatkan target mendukung sasaran reformasi birokrasi. Dan di BKKBN di sini kita baru insya Allah berjalan untuk zona integritas. Zona integritasnya ada BBK dan BBBM. Memang ada penilaian-penilaiannya, yang memang harus kita rubah untuk intern dan juga untuk ekstern. Jadi intinya bagaimana ke dalam juga pelayanannya bagus, keluar juga pelayanannya bagus. Jadi masyarakat ini mendekatkan pelayanan dan memudahkan pelayanan ke masyarakat. Oke, baik. Oke, tadi tentang zona integritas tadi ya Pak ya. Dan Wanda mau nanya lagi nih Pak tentang tujuan. Apa nih tujuan yang pengen dicapai dari instansi perwakilan BKKBN Kalteng dalam pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tadi ya, WBK dan WBBM? Yang pasti ya pemerintah yang bersih. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan dan mendapatkan manfaat masyarakat ini mendapatkan nyata masyarakat dapatkan ya? Gitu. Misalnya nih bagaimana sih pelayanan publik terutama untuk pelayanan keluarga berencana di tingkat masyarakat. Terus konseling penyuluh keluarga berencana kami bagaimana di tingkat masyarakat. Nggak usah jauh-jauh kayak gitu ya, bagaimana siapapun datang ke konsul ke perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, ke seluruh pegawainya di situ itu kan masyarakat, terus mitra kerja kita, mitra kerja, terus dinas KB kabupaten atau dari PKK provinsi, PKK kabupaten, dari Ikatan Bidan Indonesia, dari Ikatan Dokter, semuanya yang datang kantor kita juga kita layani gitu. Jadi konsepnya, dan juga yang di tingkat masyarakat itu bagaimana penyuluh-penyuluh keluarga berencana atau di balai-balai penyuluhan itu mendapatkan penyuluhan yang benar-benar untuk program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Itu masyarakat misalnya nih, Bapak udah nikah belum ya? Belum Pak. Saya masih di bawah 20 bahkan Pak. Sama berarti ya? Sama. 20 tahun yang lalu tapi bener. Jadi kenapa tuh Pak? Misalnya Mbak Wan belum nikah nih, mau persiapan nikah ya. Kita kan juga punya program aplikasi siap nikah dan siap hamil. Wandanya mau nikah,
Nanti Wandanya nanti akan dikonseling nih Akan sama, dikonseling. tapi aplikasi L-Simul tadi download dulu. Oke. Download nanti ada di situ pemeriksaan HB, hemoglobin, pemeriksaan berat badan, tinggi Wah, badan, lengkar lingan Lengan atasnya, atas. Iya. apakah kurang dari 23,5, apakah lebih. Karena yang kita harapkan ini agar tidak terjadi stunting baru. Stunting Stunting baru. Jadi Benar. anakmu nanti itu kalau rahimmu bagus, Mm-mm. dari rahimnya seorang Wanda yang bagus, yang memang benar-benar sehat, dan calon suaminya juga sehat, tidak merokok, ya insya Allah anaknya yang dilahirkan juga sehat, Sehat juga ya, tidak Pak, ya? ada beresiko terjadi stunting di sini. Jadi edukasi itulah yang masyarakat nanti dapatkan dari penyuluh-penyuluh keluarga berencana, meskipun di luar balai penyuluhan juga atau di lapangan ya, di tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan di situ. Iya, oke. Tapi sejauh ini berarti sudah berjalan ya Pak aplikasi Alsimil ini? Sudah Sudah ya? berjalan, sudah berjalan dengan baik. Iya, gimana Pak datanya? Apakah menunjukkan Palangkaraya datanya masih banyak atau sudah mulai ada penurunan Pak? Jadi kami ada tim pendamping keluarga yang memang tujuannya untuk terdiri dari ya bidan, Bidan tadi ya. terus kader tim penggerak PKK dan juga kader keluarga berencana. Hmm, Jadi nanti kalau sudah mengunduh di situ nanti ada tinggal klik aja tuh. Iya. Ternyata ternyata hemoglobinnya kurang nih, Iya. Wanda nih. Nah, di situ bisa nanti tinggal klik konsul sama bidannya apa yang harus saya lakukan. Gitu kan. Wah, Makanan apa yang iya, bergizi iya, buat iya. saya di situ kan. Apakah perlu dapat tambahan gaji kan di situ? Oh, Wah. enggak di situ. Enggak. Umum bosnya Enggak di denger situ. gitu. Oh, enggak. Di luar segitu. Ajaib ya Pak. Dari Alsimil bisa naik gaji saya Pak. Betul. Oke, oke. Mau suruh nanti Bapak Direkturnya kan Iya. dengerin, alhamdulillah Bisa ya? bisa Lewat diatur. Alsimil, oke. Tapi tadi sempat ngomongin tim nih Pak. Wanda kemarin lihat di Instagramnya perwakilan BKKBN Kalteng, di Ya. sana ada tim khusus nih yang dibuat untuk melakukan zona integritas Ya, ini. Boleh memang dong benar. Pak Ada 6 ceritain? area manajemen jadi. 6 area manajemen yang memang harus kita rubah. Iya. Kita harus ada tim khususnya ya. Terutama untuk area manajemen perubahan, terus area manajemen tata laksana, area manajemen inovasi, area manajemen Inovasi. pelayanan publik, area sistem manajemen sumber daya manusia. Jadi tim ini mempunyai tugas masing-masing itu apa aja yang memang diperlukan untuk sesuai dengan lembaga kinerja dan evaluasi. Jadi sudah ada sesuai ya. indikatornya agar kita mencapai zona integritas di situ kan. Iya. Jadi itu yang diharapkan dari sisi aturannya, dari sisi aplikatifnya ke masyarakat, terus inovasi apa yang dilakukan kan di situ. Jadi memang berat. Jadi Berat, saya memberikan arahan ke seluruh tim zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani ya, itu agar ini tidak menjadi suatu perlombaan, tapi ini menjadi suatu budaya nanti. Suatu budaya ya Pak, bukan kebiasaan. hanya Jadi perlombaan. kita melakukan hal ini nih jangan kita tujuannya untuk menjadi SETI aja, tapi kita nanti akan terbiasa. Jadi kayak SOP-nya harus bagus, sesuai apa enggak SOP-nya di situ. Terus aturannya gini, kalau setelah melakukan kegiatan ada evaluasi, nanti evaluasinya gini, feedbacknya bagaimana, rekomendasinya apa. Jadi memang sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai pegawai negeri agar terjadi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, betul sekali. Saya setuju dan masih banyak lagi apa tentang zona integritas yang bakal Wanda bahas, tapi sebelum itu kita break dulu. Teman-teman pendengar setia sekalian, kita break sejenak ya. Ini ada Tiara Andini dengan lagunya Hadapi Berdua. One KPFM News and Entertainment. Selamat siang pendengar setia sekalian, masih bareng Wanda di program Orasi Obrolan Siang ini. Dan Wanda masih bareng Bapak PLT perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ini yang masih bahas-bahas juga tentang zona integritas. Mungkin kita masuk lebih dalam lagi nih Pak, tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) tadi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kantor perwakilan BKKBN Kalteng. Gimana aja tuh Pak pelaksanaannya? Pelaksanaan zona integritasnya ya? Iya. Jadi memang zona integritas ini kan yang pasti jajarannya komitmen ya dari seluruh tim, dari atasan sampai ke bawahan, untuk berkomitmen reformasi birokrasi untuk pencegahan korupsi. Iya. Dan juga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita harus benahi dulu untuk 6 area manajemen, yaitu manajemen perubahan, terus penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan juga penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi
manajemen ini yang kita harus ubah. Jadi ada Manajemen. indikator-indikator untuk Iya. berubah. Ya, intinya bagaimana benar-benar di dalam manajemen BKKBN itu benar-benar sesuai dengan indikator-indikator yang sudah dipersyaratkan oleh tim Iya. tim reformasi birokrasi Tim dari reformasi pusat. tadi ya. Iya. Ini loh idealnya gitu. Mm-mm. Kita berusaha untuk selama tahun 2002 ini kita berusaha untuk seideal mungkin kita bisa zona integritas Seideal BPK, mungkin. BPM, jadi seideal mungkin karena memang sudah ada indikator penilaiannya di situ. Mm-mm. Jadi kita bisa perbaiki dan juga merubah budaya tadi. Merubah budaya tadi. Bahwasanya masyarakat ini apa sih yang masyarakat rasakan dengan adanya BKKBN ini? Apa sih keuntungannya sebagai masyarakat kan di situ? Iya. Oh, ternyata kami mendapatkan pelayanan KB gratis ya, untuk peserta-peserta yang KB JKN di situ. Tapi kan untuk area pelayanan publiknya kan nggak langsung karena yang melayani kan dari medis kan. Dari di situ. medis, iya. Makanya karena kita ini kan nggak langsung ke masyarakat juga, tetapi dampak dari situ yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh di masyarakat situ. dampaknya. Makanya ini kami masih apakah kita nanti bikin layanan konseling keluarga di semua balai penyuluhan atau melalui chat atau melalui gateway ataupun apapun masyarakat bisa kita KIE ya, komunikasi tadi. dan edukasi ke masyarakat terutama ke pasangan-pasangan usia subur, ke remaja, gitu kan, ke ibu hamil, ibu menyusui. Yang pasti kita akan punya target untuk agar program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan juga program stunting ini benar-benar masyarakat ini apa yang harus saya lakukan ya kalau memang anakku ternyata curiga beresiko terjadi stunting Oh iya dari jadi situ ya. layanan masyarakat ternyata saya mendapatkan kemudahan misalnya Mbak Wanda nih saya ini makannya kenyang aja selama tapi bergizi apa enggak kan di situ. Oh iya gitu ya Pak ya. Ya jadi terus misalnya nih kan layanan konseling nih terus baik apa enggak sih kalau habis makan itu minum kopi, minum teh di situ gitu. kan kita tahu sekarang bahwasanya lagi pemulihan ekonomi ini lagi membaik ya, membaik semua kafe-kafe semuanya bagus terus makanannya apakah yang sehat apa enggak? Iya, apakah sehat? Iya, jangan-jangan cuma kenyang aja ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Oke, terakhir nih Pak. Loh kok terakhir? Iya. Baru mulai kok. Baru mulai ya. Ini pertanyaan terakhir adalah komitmen dari BKKBN Provinsi Kalteng sendiri untuk mewujudkan zona integritas di lingkungan BKKBN sendiri. Ya, kami sejak awal tahun memang kami sudah berkomitmen semua. Sudah ada penandatanganan komitmen terutama untuk zona integritas wilayah BPK dan BPPM ini. Terutama komitmen kita untuk perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja kita bekerja ada targetnya, di situ ada SOP-nya dan kami ada output dan outcome-nya. Jadi tidak hanya kita bekerja tidak ada output atau outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Itu selalu saya tekankan ke tim perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah. Apa yang dilakukan, apa yang Anda lakukan untuk masyarakat, apa yang masyarakat rasakan. Ada keuntungan nggak sih buat masyarakat kan di situ. Jadi kita merubah mindset karena kita ini digaji sama masyarakat loh. Mereka bayar pajak loh gitu. Bayar pajak iya. Apa yang harus dilakukan sama tim terutama pegawai BKKBN Kalimantan Tengah yang di kantor BKKBN ataupun semua penyuluh keluarga berencana. Jadi ada 180 penyuluh keluarga berencana yang disebar di seluruh 14 kabupaten kota. 14 kabupaten Jadi, kota. Berusaha membuka dari hati mereka bahwasanya Anda ini harus mempunyai kontribusi. Apa yang harus saya lakukan hari ini untuk negara? Apa yang harus saya lakukan untuk negara? Dan bayangin orang berusaha payah membayar pajak juga mereka sepenuh hati untuk negara. Jangan sampai kita bekerja tidak mempunyai kontribusi. Hari ini apa yang saya lakukan untuk negara? Hari ini apa yang saya lakukan? Minimal kan dari komitmen ini pernah kami juga komitmen cap darah untuk semua teman-teman pegawai dan juga ini tidak hanya cap darah tapi benar-benar sampai ke hati. Benar-benar cap darah Pak? Atau cuma istilah? Cap darah beneran Pak? Iya, cap darah beneran. Iya. Gimana tuh prosesnya Pak? Saya jadi penasaran soal cap darah ya. Ya kayak adiknya waktu di tes ini kan tes gula. Oh iya paham yang kecil gitu ya. Sakit sih. Serem ya. Saya kira cuma di film-film gitu Pak ritual darah gitu ternyata. Iya. Jadi kami sampai
Sampai dalam darah kami pun kami sudah berkomitmen. Berkomitmen, Gitu. ya, Ininya Pak. di situ ada. Kita kan tahu bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa ada darah kan itu. Iya. Jadi jangan sampai ini hanya sebatas perjanjian aja, tetapi sampai ke aliran darah yang teman-teman makan, apapun yang masuk ke mulut teman-teman semua tim pegawai BKKBN itu benar-benar barokah, berkah. Barokah, Ini untuk berkah. masyarakat. Jadi kita berkomitmen ya semoga ke depannya kita bisa seideal mungkin sesuai dengan indikator yang Permenpan RB inginkan. BKKBN bisa mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani. Amin, semoga ya Pak ya bisa tercapai dengan baik gitu. Dan selama menerapkan hal-hal itu tadi ya Pak, komitmen juga ada program-program inovasi gitu, ada nggak sih Pak? Ya pasti ada drama halangan tuh, terbaik pasti ada ya, drama. halangan, drama, Pasti ada drama, kesulitan pasti ada gitu. drama. Boleh Jadi- diceritain Pak? Jadi pasti ada drama. Jadi kan tadi saya bilang sesuatu yang salah menurut mereka, pembenaran menurut mereka dan itu salah, kita buatkan SOP yang benar ya pasti akan keluar. Namanya kita bekerja itu pasti ada riak-riak dan memang Riak-riak. wajar. Jadi kan Iya. saya jadikan itu kan sebagai mereka diciptakan Allah itu untuk membuat kita lebih kuat gitu Lebih kan. kuat. Dan kita juga selalu ingatkan kita harus berubah dan kita harus berubah ke arah yang lebih baik, terutama untuk masyarakat kan di situ. Kita pertanggungjawaban kita ke Allah atau ke Tuhan dan juga kontribusi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Betul. Jadi berbicara langsung ke hati ke teman-teman semuanya bahwasanya udahlah kita siapa lagi yang kalau nggak berubah, siapa lagi kalau bukan kita. Wah, iya. Langsung berbicara ke hati, siapa lagi kalau bukan kita ya Pak ya. Oke, pesannya deh Pak buat seluruh masyarakat Indonesia dari BKKBN nih. Pesannya ya kalau kami ya tetap ya hidup Hidup. berencana Itu. itu keren. Keren, iya. Tetap Itu. ingat dua anak lebih sehat dua anak dan lebih sehat. silakan kalau memang mempunyai rezeki lebih, kalau mempunyai rezeki lebih orang tuanya untuk memiliki lebih dari dua anak silakan, tapi tetap ingat untuk empat terlalu ya. Tanpa terlalu. Ya jaga jarak spacingnya antar jaga jarak antar anak pertama, kedua, ketiga itu 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Terus umur istrinya jangan terlalu muda, kurang Jangan dari terlalu 20 atau terlalu tua, lebih dari 35 atau terlalu banyak anak gitu kan, Iya, jangan terlalu anak. banyak ya. Dan terlalu dekat jarak antar kehamilannya di situ. Dan juga jangan lupa untuk pelayanan, selalu berkonsultasi untuk ibu-ibu yang hamil, apa yang kontrasepsi apa yang memang cocok buat ibu-ibu yang setelah melahirkan. Dan Iya. saran saya untuk menggunakan kontrasepsi IUD atau implan, dan IUD. itu memang aman untuk ibu menyusui. Jadi tidak memang terganggu aman ya, produksi Pak. air susu ibunya. Oke, itu dia untuk masyarakat. Ada lagi deh Pak, buat remaja deh Pak, pesan iya, dari boleh. BKKBN. Buat remaja selalu, karena remaja ini calon kualitas generasi kita ke depannya ya. Betul. Anda calon ibu dan calon bapak ya. Belajar dan mulai sekarang rencanakan hidup Anda ke depannya. gitu kan. Rencanakan. Jangan sampai semua pelabuhan itu sama. Kalau semua pelabuhan iya, itu iya. tujuannya semua pelabuhan itu nanti kan ada ya. Tunggu air mengalir aja kita. Ingat di air itu ada apa? Betul ya, ngikut arus aja deh, tapi Harus ternyata kan di airnya ada yang nggak beres kan ya Mas ya. Ada itu tetap kita harus punya target kita, punya berencana itu target. keren. Saya harus jadi apa? Baik. Terus kedepannya juga jangan lupa selalu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, menghindari triad KRR ya, Menghindari stop triad triad KRR ya. Stop untuk pernikahan dini, stop untuk apa lagi? mengonsumsi nafsa, Nafsa, iya. satu lagi apa yuk? Dan tentulah dari HIV Ya, AIDS, tentu jadi ada jangan HIV sampai AIDS ya di Pak situ. ya. Jadi itu yang benar kita edukasikan ke remaja bahwasanya Anda ini untuk investasi sumber daya manusia, Investasi. kualitas SDM itu nggak bisa waktu setahun 2 tahun. Nggak bisa setahun 2 tahun. Tahun iya. 2045 inilah Anda ini pemimpin-pemimpin di Kalimantan Tengah. Jadi 10 sampai 20 tahun mendatang. Kita nggak tahu nih Wanda siapa tahu Kita jadi nggak tahu. gubernur kan 2045. Wah. gitu. Iya ya. Gimana jadi ibu gubernur lah gitu. Kan kita nggak ngerti. Cari Iya, pasangan iya. yang berkualitas. Cari pasangan yang Insya Allah anaknya berkualitas. berkualitas dan Amin. terhindar dari terjadinya stunting. Dan terhindar juga dari stunting. Baru. Baik. Terima kasih Bapak Ya, kembali atas kasih. penjelasannya Iya, sama-sama. untuk zona integritas tadi. Anda doain dan semoga BKKBN semakin sukses ya Pak, Amin, amin, dan amin, lancar ya. juga menjalankan program-program Wanda
motivasinya. makin sukses, ya. Wah, amin. Kuliahnya juga Iya, naik gaji gitu, Pak. naik Ada gaji, apa? ya. Pak Budi dengar. Pak Budi. Karena kuliah dia sekarang lagi ini, lagi bikin status tadi. Wah, Pak Direktur, Pak Direktur. Mas Pairon gitu. Saya menyuarakan isi hatinya. Menyuarakan Mbak Wanda, ya, gitu. iya. Waduh. Ya Terima kasih minimal ada Pak Budi. cemilannya lah, di sini kan nggak ada ya. Iya, ini Makanya kebetulan ada hari ya. ini ada Pak. Oh, ada. Kebetulan Iya, gitu. kebetulan ya. Siap, siap. Enak juga jawabnya jadi saya karena ada makanan Iya, di iya, sini. iya. Oke, terima kasih Bapak atas Ya, waktu kembali dan kasih. kesempatannya ya. Pendengar setia sekalian, terima kasih juga karena udah nemenin Wanda di 2 jam ke belakang tadi. Semoga informasi dan beberapa cerita tadi terkait zona integritas dan juga BKKBN bisa bermanfaat buat kalian ya. Wanda pamit. Dokter Yan juga pamit ya. Ya, terima Dadah kasih. gitu Pak ya. Makasih buat pendengar setia sekalian. Bye bye.